Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi di kampung itu selalu sama. Matahari merangkak pelan dari balik bukit kecil di timur, menyapu langit yang masih berkabut tipis. Jalan-jalan tanah yang becek mulai mengering, dan suara ayam bersahutan dengan langkah para petani yang membawa cangkul dan keranjang rotan di pundak. Di balik dinding rumah papan semi permanen yang hanya berjarak 10 meter dari musola, Aji membuka matanya. Helaan napasnya berat. Bukan karena lelah, tapi karena hari baru selalu berarti beban baru yang harus ditanggung. Ia bangkit pelan dari tikar tipis yang sudah mulai robek di ujungnya. Di sebelahnya, Rini masih terlelap. Wajah istrinya terlihat damai. Rambutnya tergerai di atas bantal tipis berisi kapuk yang sering dipakai anak-anak kecil untuk main lempar-lemparan. Aji duduk diam, menatap wajah perempuan yang dinikahinya 2 tahun lalu itu dengan pandangan penuh perasaan. Ia tahu betul bahwa Rini bukan perempuan sembarangan. Ia cerdas, punya mimpi besar, dan selalu haus akan ilmu. Tapi ia juga tahu bahwa hidup mereka tidak semewah itu. Bukan untuk saat ini. Aji melangkah keluar kamar, melewati dapur kecil dengan tungku yang masih dingin. Ia mengambil seember air dari bak mandi yang ia gali sendiri di halaman belakang. Dulu, saat hujan deras mengguyur selama berhari-hari, dia menggali dengan tangan sendiri, bercampur lumpur dan peluh. Ia menampung air hujan dan mengalirkannya ke bak dari tandon kecil pinjaman dari tetangganya. Kini, air itu menjadi satu-satunya tempat mereka bisa membersihkan diri tanpa harus pergi ke sungai. Setelah menyiram tubuh, Aji mengenakan kaos lusuh dan celana jeans robek yang sudah menjadi seragam tidak resminya sebagai kuli bangunan. Ia duduk sejenak di depan cermin retak di ruang tamu yang juga menjadi tempat menyimpan semua barang berharga mereka. Di dinding, tergantung ijazah SMA miliknya yang mulai menguning, dan di bawahnya ada papan kecil tempat Rini menempelkan semua jadwal belajarnya. Aji. Suara pelan Rini terdengar dari belakang. Perempuan itu berdiri di ambang pintu kamar, mengenakan daster biru muda yang sudah mulai pudar warnanya. Wajahnya masih sembab, tapi senyumnya mengembang. Udah bangun? Air udah kutimba tadi. Mandi dulu ya, biar nggak telat ke kampus, ucap Aji sambil berdiri. Rini mengangguk kecil. Ia melangkah ke dapur dan mulai merebus air. Tak lama, mereka duduk bersama menikmati sarapan sederhana. Nasi goreng sisa semalam dengan telur dadar yang dibagi 2. Kamu nanti kerja di proyek mana, Ji? Tanya Rini sambil meniup sendok panas. Masih di proyek yang kemarin. Tembok bagian belakang mau dinaikkan lagi 2 meter. Katanya biar sesuai gambar. Jawab Aji. Kok nggak ganti proyek yang lebih dekat ke kota? Kan gajinya lebih tinggi. Aji hanya tersenyum tipis. Di kota, kerjaannya harian. Kalau di sini, meskipun kecil, masih rutin. Lagian, ongkos ke kota bisa habis separuh bayaran. Rini mengangguk. Diam. Matanya menunduk. Aji tahu maksudnya. Kuliah Rini sudah memasuki semester ketiga. Biaya kuliah, transportasi, buku, dan keperluan lain terus bertambah. Aji harus bekerja ekstra keras agar semua bisa terpenuhi. Ia bahkan sempat menjual ponselnya 2 bulan lalu untuk bayar biaya praktikum. Rini menatap Aji, wajahnya berubah ragu. Ji, minggu depan aku harus ke kota 2 hari buat seminar. Biayanya sekitar 300.000. Bisa nggak, ya? Aji tidak langsung menjawab. Ia mengunyah pelan makanannya, lalu mengangguk. Bisa. Nanti aku cari lemburan. Padahal, uang di dompetnya hanya tersisa 50.000. Tapi Aji tidak ingin Rini khawatir. Ia sudah terbiasa menahan lapar, menunda membeli sandal baru, dan berjalan kaki pulang dari proyek hanya demi bisa membiayai kuliah istrinya. Setelah sarapan, Aji mengantar Rini ke terminal naik sepeda motor pinjaman dari tetangganya. Di perjalanan, mereka jarang bicara, tapi suasana tidak canggung. Angin pagi menerpa wajah mereka, dan suara burung di pepohonan membuat hati terasa sedikit lebih tenang. Sebelum turun, Rini memeluk Aji sebentar. Makasih ya, Ji. Doain aku ya, biar bisa jadi PNS. Aji mengangguk. Aku doain kamu tiap hari, Rin. Motor Aji berbalik arah. Ia menatap terminal sejenak,
lalu melaju pelan menuju proyek bangunan tempat ia bekerja. Di sana, ia harus mengangkat semen, mengaduk pasir, dan memanjat rangka besi di bawah terik matahari. Tapi wajah Rini selalu ada di benaknya, menjadi bahan bakar untuk bertahan. Setelah seharian bekerja, tubuh Aji terasa remuk. Tapi ia tetap menyempatkan diri untuk mencuci baju dan menyiapkan makan malam. Kadang-kadang ia duduk di teras sambil memandangi langit, membayangkan suatu hari Rini mengenakan seragam PNS dan tersenyum bangga. Setiap malam, sebelum tidur, Aji menuliskan pengeluarannya di buku kecil. Semua dicatat rapi, ongkos bensin, uang makan, bayaran lembur, cicilan pinjaman, bahkan sisa uang kembalian dari warung. Di halaman belakang buku itu, ia menulis target, luluskan Rini jadi PNS hidup lebih layak. Malam itu, Aji tidur lebih awal. Ia bermimpi tentang sebuah rumah besar dengan taman kecil di depannya. Di sana, ia dan Rini duduk di beranda, tertawa, dan menikmati sore. Tapi ketika ia terbangun, yang ia lihat hanyalah atap bocor dan dinding yang mulai rapuh. Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa. Pagi bangun, bekerja, pulang malam, dan mengurus keperluan rumah. Rini hanya pulang 2 kali seminggu karena harus kuliah sambil magang di instansi pemerintahan. Setiap kali pulang, Rini tampak semakin dewasa, semakin percaya diri, semakin berwibawa. Aji bahagia melihatnya, tapi juga takut kehilangan. Takut bahwa suatu hari, Rini akan merasa Aji tidak cukup layak untuk mendampinginya. Suatu malam, ketika Rini pulang dengan mata berbinar, ia membawa kabar bahwa ia diterima sebagai salah satu peserta seleksi CPNS tingkat provinsi. Aku lulus, Ji. Aku lulus administrasi dan bisa ikut ujian tahap selanjutnya. Aji tersenyum lebar. Alhamdulillah, aku bangga banget sama kamu, Rin. Rini memeluk Aji erat, tapi ada kilatan aneh di matanya. Seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa ia sedang berdiri di pintu gerbang dunia baru. Dunia yang mungkin tidak lagi sejalan dengan Aji. Di dalam hati, Aji mulai gelisah. Tapi ia tetap diam, memendam semua dalam senyap. Yang penting, Rini bahagia. Yang penting, mimpinya tercapai. Dan malam itu, Aji kembali mencoret di buku kecilnya. Target, tercapai Rini lulus seleksi CPNS tahap awal. Langkah berikutnya, bantu sampai lulus final. Apapun caranya. Aji memeluk erat helm yang ia dekap di dada sambil duduk di pinggir jalan dekat proyek tempat ia bekerja. Matahari belum tinggi, tapi keringat sudah membasahi tengkuk dan punggungnya. Udara pagi bercampur debu bangunan dan bau semen membuat napasnya sesak. Tapi ia tak mengeluh. Di tangannya ada selembar kertas hasil cetak yang baru saja diambil dari warnet pinjaman uang, bukti pembayaran pendaftaran seleksi CPNS tahap kedua untuk Rini. Ia tidak tahu entah dari mana ia akan mengganti uang yang ia pinjam dari mandor proyek, tapi ia tidak peduli. Yang penting Rini bisa ikut tes. Semenjak pengumuman tahap pertama keluar dan Rini lulus, semangat perempuan itu membuncah. Ia lebih rajin belajar, lebih sering membaca, bahkan rela menginap di rumah kos temannya untuk belajar kelompok. Aji tidak menahan. Ia tahu, pendidikan dan masa depan adalah hal yang lebih besar dari keinginan untuk selalu dekat. Ia mengerti bahwa yang dibutuhkan Rini sekarang adalah ruang untuk bertumbuh. Pulang kerja, Aji mampir ke pasar malam untuk membeli makanan murah. Ia memilih tahu isi sisa sore, kemudian membungkus nasi kering dari warung langganan. Sesampainya di rumah, ia menyusun makanan itu rapi di meja kecil, meletakkan sehelai surat di atasnya. Untuk Rini, semangat ujiannya. Aku selalu percaya kamu bisa. Beberapa jam kemudian, telepon Aji berdering. Suara Rini di ujung sana terdengar lelah tapi bahagia. Ji, makasih ya. Aku tadi nangis baca surat kamu. Aku takut gagal, tapi kamu selalu bikin aku yakin lagi. Aji tersenyum. Gak ada kamu yang gagal di mataku, Rin. Kamu cuma belum sampai aja. Rini tertawa kecil. Aku beruntung punya kamu, Ji. Setelah telepon ditutup, Aji menatap layar ponsel yang retaknya sudah semakin parah. Tombol daya harus ditekan kuat baru bisa menyala. Tapi ia tidak mau ganti. Ponsel itu punya banyak kenangan. Dan selama masih bisa dipakai untuk mendengar suara Rini, itu sudah cukup. Keesokan harinya, Aji bangun lebih awal. Ia mendatangi proyek lebih dulu dari siapapun,
mencampur pasir dan semen sebelum matahari naik. Hari itu ia dapat kabar bahwa proyek di desa tetangga akan mulai dibuka. Tanpa ragu, ia mendaftarkan diri. Jaraknya lebih jauh, tapi upahnya lebih besar. Ia siap berangkat pukul 5 pagi dan pulang lewat maghrib. Asal ada tambahan untuk biaya tryout dan latihan soal Rini. Di proyek baru itu, Aji mendapat pekerjaan lebih berat. Memasang pondasi, menurunkan besi dari truk, memikul karung semen dari pagi sampai sore. Tangannya luka, bahunya memar. Tapi setiap kali teringat wajah Rini saat membacakan soal tes PNS di malam hari, rasa lelahnya menguap. 3 minggu sebelum ujian akhir CPNS, Rini mengabari bahwa ia ingin ikut bimbingan belajar privat di kota. Biayanya mencapai 1.200.000. Aji terdiam saat membaca pesan itu. Ia memandangi saldo tabungannya yang hanya tinggal 300.000. Ia tahu, jika tak segera cari jalan, kesempatan Rini bisa sirna. Malam itu, Aji tidak pulang. Ia tidur di pos jaga proyek, hanya beralaskan koran dan karung semen. Besok paginya, ia mendatangi bos proyek yang pernah ia tolong saat mengantar anaknya ke rumah sakit. Dengan suara pelan, Aji meminjam uang. Tak banyak bicara, hanya memberitahu bahwa istrinya butuh bimbingan belajar. Bos itu mengangguk dan menyerahkan uang tunai 500.000. Sisanya Aji tutupi dengan menjual sepatu kerjanya dan satu-satunya jam tangan yang dulu ia beli saat masih lajang. Rini tidak tahu semua itu. Yang ia tahu, Aji selalu mendukung. Selalu ada saat dibutuhkan. Selalu menjawab, bisa, saat ia ragu. Selalu percaya padanya, lebih dari siapapun. Beberapa hari kemudian, Rini pulang ke rumah. Wajahnya cerah, semangatnya membara. Ia memeluk Aji begitu masuk ke rumah. Mas Aji, aku ranking 3 besar tryout terakhir. Aji tersenyum sambil mengusap kepala istrinya. Kamu emang hebat, Rin. Aku yakin kamu bakal lulus. Rini menggigit bibir bawahnya, menahan senyum. Kalau nanti aku jadi PNS, aku mau beliin kamu motor baru ya, biar kamu nggak usah minjem terus. Aji tertawa kecil. Aku nggak perlu motor baru. Cukup kamu terus sayang sama aku aja. Rini tertawa juga, tapi tak menjawab. Hari-hari menjelang ujian jadi makin sibuk. Rini hampir tidak pernah di rumah. Ia bolak-balik kota, ikut pelatihan, belajar kelompok, mengurus berkas. Aji hanya melihatnya seminggu sekali, itu pun sebentar. Tapi ia tidak keberatan. Ia tahu, perjuangan tidak selalu berjalan berdampingan. Kadang harus berpisah sejenak demi tujuan yang lebih besar. Waktu ujian pun tiba. Rini berangkat pagi-pagi dengan membawa harapan dan doa. Aji mengantar sampai ke depan terminal, menyalaminya dengan kedua tangan yang kasar dan penuh luka. Aku tunggu kamu pulang bawa kabar baik, kata Aji. Rini mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku nggak bakal nyerah, Mas. Aji berdiri di pinggir jalan melihat bus yang membawa Rini perlahan menjauh. Di tangannya, ia menggenggam erat gelang kain kecil pemberian Rini waktu mereka baru menikah. Ia menatapnya sebentar, lalu memasukkannya kembali ke kantong. Malam itu, Aji tidur dengan jantung berdebar. Setiap detik menunggu hasil rasanya seperti seabad. Ia tahu hidup mereka bisa berubah dari sini. Ia tahu semua kerja kerasnya akan terbayar, atau hancur di satu pengumuman. Beberapa hari kemudian, saat ia sedang mengaduk pasir, teleponnya berdering. Mas, aku lulus. Aku lulus jadi PNS. Suara Rini di ujung sana bergetar. Aji menjatuhkan sekop dari tangannya. Tangannya gemetar, matanya basah. Ia tak bisa berkata apa-apa selama beberapa detik. Kemudian ia tertawa, keras, bebas. Seperti anak kecil yang menemukan mainan baru. Alhamdulillah, Rin, alhamdulillah. Tangisnya pecah di depan para tukang lain. Tapi mereka tahu, itu bukan tangis sedih. Itu air mata laki-laki yang selama ini menahan segala sakit, lelah, lapar, dan luka, hanya demi satu nama, Rini. Hari itu, Aji tidak pulang dengan tangan kosong. Ia membeli 2 bungkus ayam goreng dari warung langganan, sesuatu yang jarang mereka nikmati. Ia menyalakan lilin kecil di meja kayu mereka, dan menyiapkan kejutan kecil untuk Rini. Tapi malam itu Rini tidak pulang. Ia menginap di rumah temannya karena harus mengurus berkas. Aji duduk sendiri di ruang tamu, menatap ayam yang mulai dingin,
sambil tersenyum pelan. Aku tahu kamu sibuk, Rin, tapi aku tunggu. Dan ia terus menunggu. Rini kembali ke rumah dengan wajah bersinar. Matanya bercahaya, senyumnya mengembang, dan langkahnya ringan seperti tak menyentuh tanah. Di tangannya tergenggam map berwarna biru dengan logo resmi pemerintah, tanda bahwa ia telah sah diterima sebagai pegawai negeri sipil. Aji menyambutnya di depan rumah dengan senyum lebar, membawa 2 gelas teh manis yang baru saja diseduh. Ia tak peduli meski bajunya masih bau semen, tangan masih kotor, dan keringat mengalir di pelipis. Yang penting, istrinya bahagia. Yang penting, impian yang selama ini mereka perjuangkan telah tergapai. Selamat, Rin. Suaranya parau, ditahan oleh tangis yang mengendap di tenggorokan. Aku bangga banget sama kamu. Rini menatap Aji sekilas, lalu mengangguk pelan. Ia duduk di kursi plastik di teras, membuka mapnya dan memperlihatkan lembar keputusan. Nama aku tercantum di urutan keempat dari atas. Katanya, nilai aku hampir sempurna. Aji memandangi tulisan di kertas itu, meski ia tak sepenuhnya mengerti istilah-istilah administratif di dalamnya. Yang ia tahu hanya satu hal. Perempuan yang dulu ia temani belajar malam-malam, yang dulu ia bayarkan biaya ujian dengan menjual radio tua, kini telah jadi abdi negara. Mimpinya. Mimpi mereka. Malam itu mereka makan ayam goreng dan mie instan. Sebuah perayaan kecil di antara dinding rumah yang lembab. Tapi Aji merasa seperti sedang makan di restoran mewah. Rini terlihat cantik sekali malam itu. Ia mengenakan kemeja putih dan celana hitam kain yang baru, ia beli dari hasil uang saku terakhir. Rambutnya diikat rapi, wajahnya bersih, matanya penuh semangat. Aji menatapnya lama-lama, diam-diam membatin, aku sudah tak pantas berdiri di sampingmu. Hari-hari setelah itu berubah. Rini mulai jarang di rumah. Ia harus menjalani masa pelatihan dan orientasi di kantor pemerintahan daerah. Ia berangkat pagi sebelum matahari terbit dan pulang saat malam sudah lewat. Aji tetap mengantar Rini setiap pagi dengan motor pinjaman. Tapi selama perjalanan, mereka lebih sering diam. Tak lagi bercanda seperti dulu. Tak lagi saling bercerita tentang hal-hal kecil. Rini lebih sering sibuk dengan ponsel, membalas pesan-pesan dari grup kantor barunya. Pernah suatu malam, Aji menyiapkan makan malam spesial. Sambal goreng hati, sayur lodeh, dan kerupuk udang. Ia memasaknya sendiri dengan resep dari ibunya. Ia menunggu hingga jam 8 malam. 9. 10. Rini tidak pulang. Ketika akhirnya tiba menjelang tengah malam, Rini hanya berkata singkat, "Maaf, tadi ada acara dadakan di kantor. Rapat evaluasi program." Aji tidak menjawab. Ia hanya menyimpan kembali makanan yang sudah dingin ke dalam panci, lalu duduk di depan rumah, menatap gelap. Hatinya seperti tertelan diam. Beberapa minggu kemudian, Rini mulai berdandan lebih rapi. Ia membeli parfum mahal, mengenakan sepatu hak tinggi, dan mulai mengganti tas lama dengan tas kulit dari toko di pusat kota. Aji bertanya pelan, "Tasnya baru, ya?" Rini menjawab cepat, "Dari bonus kerja sama kantor. Lagi pula kan aku harus tampil pantas sekarang, Mas. Aku nggak bisa terus pakai sandal jepit ke kantor." Aji mengangguk. "Iya, bener. Aku ngerti." Tapi hatinya mencubit. Karena sepatu itu harganya lebih mahal dari gaji lembur seminggu yang ia kumpulkan. Perubahan itu tak berhenti di sana. Rini mulai sering pulang larut malam. Kadang tanpa kabar. Kadang hanya dengan pesan singkat, "Ada urusan." Aji tidak pernah bertanya terlalu banyak. Ia takut disebut posesif. Ia takut membuat Rini merasa terbelenggu. Jadi ia hanya menunggu. Diam. Menahan. Sambil memandangi jam dinding yang berdetak tanpa belas kasihan. Puncaknya adalah saat Rini pulang dengan aroma parfum pria melekat di bajunya. Aji mencium samar saat ia menggantung jaket Rini di rak. Tapi ia tidak bertanya. Ia hanya menatap jaket itu lama, lalu beranjak ke kamar mandi mencuci tangan yang sejak tadi gemetar. Suatu malam, Rini duduk di ruang tengah sambil tertawa-tawa lewat panggilan video. Aji yang baru pulang dari proyek, membawa sebungkus bakso kesukaan Rini, hanya berdiri di ambang pintu. Menunggu panggilan itu selesai. Tapi panggilan itu berlangsung lama. Dan setiap kali Aji melangkah masuk, Rini memberi isyarat tangan, menyuruhnya diam. Seolah kehadirannya mengganggu.
Seolah ia tak lebih dari benda mati yang menunggu giliran diperhatikan. Aji akhirnya menyimpan bakso di atas meja dan pergi ke belakang rumah. Duduk di bangku kayu yang sudah lapuk, ia menatap bintang-bintang yang tersisa di langit. Lalu menghela napas panjang. Sangat panjang. Keesokan paginya, Rini tidak mau diantar. Katanya, ada teman kantor yang searah dan bisa menjemputnya. Biar kamu nggak repot lagi. Mas, kan motor kamu juga suka mogok. Ucapnya sambil mengikat rambut di depan cermin. Aji hanya mengangguk. Ia tahu, pelan-pelan ia digeser dari posisinya. Dari pasangan hidup, menjadi penonton yang tak diajak bicara. Rini pulang semakin jarang, kadang hanya 1 kali dalam seminggu. Kadang tidak pulang sama sekali. Aji menelpon, tapi tak dijawab. Mengirim pesan, tapi hanya dibalas singkat. Ia mulai merasa rumah yang dulu hangat kini hanya tempat singgah bagi Rini. Bukan rumah lagi. Bukan pelabuhan. Hanya titik di peta. Suatu sore, Aji berbelanja ke pasar dan mendengar 2 ibu-ibu tukang sayur bergosip. Si Rini itu ya, yang dulu anaknya Pak Junaidi, sekarang udah jadi PNS. Tapi suaminya masih aja kuli bangunan, katanya. Ih, nggak cocok banget. Kalau aku jadi dia, udah tak tinggalin tuh. Masa ia PNS nikah sama kuli? Malu-maluin. Aji berdiri diam di balik gerobak kangkung. Keringatnya menetes. Tapi bukan karena panas. Bukan karena kerja. Tapi karena sakit yang menampar diam-diam. Malamnya, Aji duduk di depan meja, membuka kembali buku kecilnya. Di dalamnya masih tertulis daftar pengorbanan, catatan biaya, tanggal-tanggal penting, dan kalimat-kalimat penyemangat yang dulu ia tulis untuk dirinya sendiri. Ia membaca satu persatu, dan sampai di halaman terakhir, di sana tertulis. Setelah Rini jadi PNS, hidup kami akan lebih baik. Kami akan bangun rumah sendiri. Punya masa depan bersama. Tapi malam itu, tulisan itu terasa seperti lelucon. Dan ia menutup buku itu pelan-pelan. Tidak dengan marah. Tidak dengan tangis. Hanya sunyi. Aji menyeduh kopi hitam di dapur. Aroma robusta bercampur wangi kayu bakar dari tungku kecil yang ia nyalakan sendiri sejak subuh. Ia duduk sendiri, punggung sedikit bungkuk, menatap meja makan kosong yang dulu sering jadi tempat tertawa berdua. Di sisi kanan meja itu biasanya Rini duduk, menyender malah sambil mengeluhkan dosennya, atau menceritakan teman-teman kampus yang aneh-aneh. Sekarang, hanya suara detak jam tua yang menemani pagi-paginya. Sudah seminggu Rini tidak pulang. Katanya banyak tugas kantor. Aji mencoba mengerti. Tapi hatinya mulai memberontak. Ponsel Rini kini selalu sibuk. Atau jika dijawab, hanya dengan suara singkat dan terburu-buru. Tak ada lagi panggilan malam seperti dulu. Tak ada lagi sapaan, Mas, dengan nada manja. Semuanya berubah menjadi kaku. Resmi. Sore itu, Aji baru saja pulang kerja ketika seorang tukang ojek tua menyapa di depan warung. Pak Aji, itu Bu Rini ya, yang kerja di Dinas Keuangan. Aji mengangguk pelan. Iya, kenapa, Pak? Saya sering lihat dia dijemput sama laki-laki pakai mobil dinas, yang plat merah. Itu kepala bidangnya kan? Aji tak menjawab. Wajahnya diam. Tapi jantungnya berdetak tak karuan. Ia mengangguk kecil, berpura-pura tidak peduli, lalu melangkah pulang dengan langkah berat. Di rumah, ia membuka lemari dan menarik keluar map berisi foto-foto Rini waktu wisuda. Di salah satu foto, Rini tersenyum sambil merangkul dirinya. Waktu itu, bajunya hanya kemeja lusuh pinjaman, sementara Rini berselendang biru dan penuh haru. Di foto itu, senyum Rini masih miliknya. Kini, senyum itu entah kemana. Malam berikutnya, Aji memutuskan untuk mengunjungi kantor tempat Rini bekerja. Bukan untuk menyelidik. Hanya ingin mengantarkan kotak bekal berisi masakan kesukaan Rini, tempe bacem dan sambal terasi. Ia berdiri di luar pagar kantor sambil menunggu jam makan siang. Para pegawai keluar satu persatu. Beberapa menatapnya aneh. Mungkin karena bajunya lusuh. Mungkin karena ia terlihat seperti tukang kebun tersesat. Lalu ia melihat Rini keluar dari pintu samping. Tertawa. Rambutnya disanggul rapi, bibirnya merah. Di sampingnya, seorang pria berkemeja batik mengikuti langkahnya. Mereka terlihat akrab. Sangat akrab.
Terlalu akrab untuk rekan kerja. Aji ingin menyapa, tapi langkahnya terhenti. Rini menepuk bahu pria itu sambil tertawa. Tangan mereka bersentuhan sebentar, dan pria itu meraih pundak Rini sejenak sebelum tertawa bersama. Aji berdiri diam. Dunia terasa hening. Kotak bekal di tangannya gemetar. Ia mundur perlahan, tak jadi menyapa. Ia tak ingin mempermalukan Rini. Ia tak ingin terlihat sebagai suami kampungan di tengah rekan-rekan kerjanya. Ia pulang. Kotak makan itu ia letakkan di meja. Ia tak sanggup membukanya. Ia hanya duduk di kursi kayu, membisu. Beberapa hari kemudian, Rini pulang. Wajahnya lelah tapi tetap cantik. Ia membawa tas belanja berisi sepatu baru, lipstik mahal, dan dompet kulit. Aji menatap belanjaan itu sebentar, lalu bertanya pelan, "Gajian?" Rini mengangguk. "Bonus dinas luar kota. Kebetulan ada proyek monitoring ke Surabaya." Aji mengangguk. "Sendiri?" Rini menoleh cepat. "Loh, memang kenapa kalau aku nggak sendiri? Itu tugas, Mas. Aku kan bukan anak kecil. Bisa jaga diri." Aji menelan ludah. Ia tahu nadanya berubah. Ketus. Defensif. Tapi ia diam saja. Malamnya, Rini makan sambil memainkan ponsel. Aji mencoba bicara. "Rin, kamu masih sayang sama aku, kan?" Rini berhenti mengunyah. Menatap Aji sebentar. Lalu kembali makan. "Mas tanya gitu kenapa? Aku capek kerja. Tolong jangan drama." Aji menunduk. Hatinya sobek. Tapi ia tetap diam. Ia tahu, sekali lagi ia menekan egonya. Sekali lagi ia mengalah. Beberapa hari kemudian, Aji pulang dari proyek lebih awal. Di jalan, ia melihat Rini duduk di dalam mobil hitam. Bukan mobil dinas, tapi mobil pribadi, kaca film hitam, dan sopir yang bukan rekan kantornya. Mereka tertawa. Dan Aji tahu, ini bukan sekadar antar jemput kerja. Ia tak menegur. Ia hanya berjalan lewat trotoar sambil menatap lurus ke depan. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang mati. Sebuah kepercayaan. Sebuah harapan. Malamnya, Rini pulang dengan parfum menyengat. Bajunya berbeda dari pagi tadi. Aji tahu. Ia memperhatikan detail kecil. Tapi ia tetap diam. Ia hanya berkata, "Aku tadi lihat kamu di depan Bank Mandiri." Rini berhenti membuka tas. "Lalu? Siapa yang nganterin?" Rini mendengus. "Oh, itu? Teman, Mas. Jangan sok interogasi, ya. Aku ini PNS, bukan gadis SMA. Aku capek kerja, bukan buat dilaporin kayak maling." Aji menunduk. "Aku nggak maksud tuduh. Aku cuma nanya." "Ya jangan tanya yang nggak penting," bentaknya. Aji diam. Malam itu mereka tidur dalam diam. Tanpa pelukan. Tanpa percakapan. Tempat tidur itu luas, tapi jarak hati mereka lebih luas lagi. Beberapa minggu setelahnya, Rini mulai sering tidur di luar. Katanya, kerjaan. Kadang tidak ada kabar. Aji hanya bisa memandangi ponselnya, menunggu pesan masuk. Tapi yang muncul hanya notifikasi aplikasi pinjaman online. Tagihan. Bukan kabar dari istri. Pernah suatu malam, Aji menelepon. Panggilan dijawab. Tapi suara di seberang bukan suara Rini. "Halo? Ini siapa?" Aji tercekat. "Saya suaminya Rini." "Oh, maaf, Rini lagi ke kamar mandi." "Ini siapa?" "Temannya, Pak. Satu tim proyek." Klik. Telepon ditutup. Aji duduk di ranjang. Menatap kosong dinding. Pelan-pelan ia sadar. Ia sudah tak lagi menjadi bagian dari hidup Rini. Ia hanya menjadi nama di kartu keluarga. Selebihnya, hanya bayangan masa lalu. Suara sepeda motor Aji berhenti di depan rumah kecil itu. Matanya sayu. Bajunya basah oleh peluh dan debu proyek. Matahari sudah condong ke barat, dan langit menampakkan semburat jingga yang lembut. Ia membawa 2 bungkus nasi rawon yang ia beli sepulang kerja. Rini pernah bilang, dia suka rawon dari warung Simbok di dekat pasar. Tapi ketika pintu dibuka, aroma parfum mahal lebih dulu menyergap, bukan bau tumis atau wangi tubuh istrinya.
Rini duduk di sofa. Rapi, make up sempurna, kuku terhias pernis mengilap, dan sebuah koper kecil di sampingnya. Aji hanya menatap, diam. Mas, ucap Rini, datar. Aji mengangguk, lalu menyodorkan bungkus makanan. Aku beli rawon dari warung favoritmu. Rini tidak menyentuh bungkusan itu. Aku nggak lapar. Aji mencoba duduk di sampingnya. Tapi Rini menoleh, menggeser tubuh. Ada yang mau aku bicarakan, Mas? Aji menghela napas. Silakan. Rini menarik selembar map dari tasnya. Map coklat tipis. Ia meletakkannya di atas meja. Aku sudah pikirkan ini lama. Sudah nggak sehat hubungan kita, Mas? Aku merasa tertekan, nggak berkembang. Aku merasa lebih jadi diri sendiri saat jauh dari rumah. Aku nggak mau hidup dalam ketakutan atau beban. Aji meraih map itu. Pelan. Tangannya bergetar. Ini, katanya tanpa meneruskan. Gugatan cerai. Rini menyelesaikannya. Aku sudah ajukan ke pengadilan. Sidang pertama minggu depan. Aji menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Kenapa, Rin? Suaranya parau. Apa karena aku miskin? Rini menoleh tajam. Jangan menyederhanakan semuanya. Mas, ini bukan soal uang. Ini soal ketidakcocokan. Aku capek dicurigai terus. Aku capek dilihat seperti istri berdosa hanya karena aku kerja sampai malam. Tapi aku nggak pernah marah kamu kerja. Aku cuma... Kamu selalu curiga. Kamu diam tapi menyindir. Tatapanmu penuh prasangka. Aku perempuan dewasa. Mas, aku bisa jaga diri. Tapi kamu selalu menganggap aku ini milikmu. Aku nggak kuat. Aji menggigit bibir. Ia tak mau menangis. Tidak di depan Rini. Jadi, kamu mau cerai? Sudah aku ajukan. Karena kamu sudah punya yang lain. Rini terdiam sesaat. Lalu berdiri. Aku pergi dulu, Mas. Aku mau tinggal sementara di rumah kos rekan kerja. Kita akan bicarakan pembagian harta di pengadilan. Rin. Langkah Rini berhenti di ambang pintu. Aku nggak pernah benci kamu, Mas. Tapi cinta itu kadang berubah. Dan aku sudah berubah. Pintu tertutup. Aji duduk di lantai. Map coklat itu terbuka. Di dalamnya surat gugatan cerai, salinan KTP, surat nikah. Semua dalam format resmi. Tertata rapi. Sedingin niat Rini. Malam itu Aji tidak makan. Ia duduk di teras, menatap lampu jalan yang berkedip pelan. Paginya, ia pergi ke proyek seperti biasa. Tak ada yang tahu istrinya menggugat cerai. Ia menyapu pasir, mencangkul, mengangkat semen. Tapi setiap kali ia membungkuk, air matanya jatuh bercampur keringat. Saat istirahat, ia duduk di bawah pohon trembesi. Ponselnya berbunyi. Dari nomor tak dikenal. Pak Aji. Iya. Kami dari Pengadilan Agama. Menyampaikan jadwal mediasi tanggal 12, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mohon hadir. Setelah itu, hening. Aji menatap langit. Burung-burung beterbangan bebas. Sementara hidupnya kini mulai runtuh. Satu demi satu. Hari sidang tiba. Aji memakai kemeja lusuh yang dulu ia kenakan waktu wisuda Rini. Ia naik ojek ke pengadilan. Duduk menunggu di luar ruang sidang. Jantungnya berdegup kencang. Rini datang dengan gaun formal abu-abu. Tas kulit menggantung di lengan. Wajahnya tenang. Bahkan tersenyum sopan pada petugas. Tak satu pun lirikan ke arah Aji. Di dalam ruangan, mereka duduk berseberangan. Mediator mencoba membuka pembicaraan dengan lembut. Ibu Rini, apakah keputusan ini sudah bulat? Rini mengangguk. Sudah, Pak. Pak Aji, apakah ada yang ingin disampaikan? Aji hanya menunduk. Masih bisakah diselesaikan dengan baik-baik tanpa perceraian? Tanya mediator lagi. Aji akhirnya angkat bicara. Kalau itu maumu, Rin aku akan tanda tangan. Rini menatap, agak terkejut. Kamu nggak mau mempertahankan? Aji menggeleng. Apa gunanya mempertahankan orang yang ingin pergi? Mediator mencatat. Sesi selesai dalam hitungan menit. Di luar ruang sidang,
Aji duduk sebentar. Rini keluar tanpa menoleh, langsung masuk ke mobil taksi online. Aji hanya melihat bayangan punggungnya menjauh. 1 minggu setelah itu, surat resmi perceraian dikirim. Aji menandatangani tanpa bicara. Di ruang tamu yang kosong, ia menatap meja tempat mereka dulu makan bersama. Kini hanya ada tumpukan surat dan 1 amplop dari bank. Malamnya, hujan turun deras. Aji duduk di bawah atap seng, menatap tetes air yang jatuh tak henti. Ia membuka laci kecil di kamarnya. Menarik keluar sebuah buku tabungan yang selama ini ia sembunyikan. Nama pemilik, Aji Pratama. Saldo, 6.382.000.000 rupiah. Ia menatap angka itu lama. Ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari salah satu staf kepercayaannya di perusahaan konstruksi miliknya. Pak Aji, tender proyek pemerintah tahap 2 sudah kita menangkan. Rapat direksi diadakan Jumat. Ia tersenyum tipis. Baik, saya akan datang. Ia bangkit dari kursi, menatap ke cermin kecil di dinding. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia melihat dirinya sendiri. Bukan sebagai suami yang dibuang, tapi sebagai pria yang bangkit. Suara pelan ketukan palu proyek terdengar dari kejauhan. Jalanan kota tampak lengang pagi itu, tapi kantor pusat PT Mahakarya Nusantara, gedung 5 lantai dengan dominasi kaca hitam dan plat logam yang mencerminkan kemewahan arsitektur modern, mulai ramai. Di lantai paling atas, ruang kerja eksekutif dengan pemandangan kota terbentang luas, seorang pria duduk di balik meja panjang berlapis kayu jati. Tangannya menggenggam berkas proyek, matanya menatap laptop dengan raut tenang tapi tajam. Dia adalah Aji Pratama. Setelan jas abu muda yang ia kenakan membentuk siluet elegan di tubuh kekar hasil kerja keras di proyek bertahun-tahun. Tak ada yang tahu bahwa pria ini dulunya hanya seorang buruh kasar yang setiap hari membawa pulang semen di pundak dan debu di paru-paru. Semua orang di ruang itu mengenalnya sebagai CEO muda yang visioner, pengendali proyek-proyek miliaran rupiah di berbagai provinsi. Seorang sekretaris masuk, membawa secangkir kopi Arabica panas dan daftar agenda hari itu. Pak Aji, rapat dengan investor Korea jam 10, lalu jam 2 siang peninjauan proyek jembatan layang. Ada juga undangan dari Balai Kota. Wali Kota ingin bertemu membahas pembangunan rusun baru. Aji mengangguk. Saya akan hadiri semuanya. Ia menyesap kopi itu pelan, lalu membuka lembar koran lokal. Di halaman tengah, berita tentang proyek kerjasama Pemkot dengan PT Mahakarya terpampang besar. Di bawahnya, foto wajahnya disandingkan dengan wakil wali kota. Namanya makin dikenal. Namun jauh di balik sorotan media dan pujian para pengusaha, Aji masih menyimpan luka. Luka yang mengendap dalam diam, mengeras seperti beton yang mengikat fondasi bangunan. Ia tidak lagi menangisi Rini. Tidak juga membenci. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang belum sepenuhnya selesai. Pukul 10, ruang rapat eksekutif. Para investor dari Korea duduk dengan setelan jas resmi. Di hadapan mereka, Aji memaparkan rencana ekspansi ke 3 kota besar berikutnya, lengkap dengan infografis, presentasi 3D, dan simulasi progres. Visi kami adalah membangun bukan hanya gedung, tapi masa depan kota. Kami percaya, setiap beton yang kokoh harus punya nilai untuk masyarakat, ujar Aji tenang, dengan bahasa Inggris fasih. Para investor mengangguk puas. Setelah sesi presentasi, salah satu direktur dari Korea, Mr. Lee, mendekatinya. Your background, it's impressive. Self-made man like you not many in this industry. Aji hanya tersenyum. I built things with my hands long before I built with money. Sepulang dari proyek, Aji tidak langsung ke rumahnya yang luas di pinggiran kota. Ia meminta sopirnya berbelok ke sebuah gang sempit. Di sana, berdiri rumah petak yang dulu ia tinggali bersama Rini. Rumah itu kini tampak sepi, catnya mulai terkelupas. Aji turun, berdiri beberapa menit menatap bangunan tua itu. Banyak kenangan terpatri di dinding-dinding rumah itu. Malam-malam penuh peluh, tawa saat hujan bocor di dapur, Rini yang tidur di pelukannya sambil menceritakan soal kuliahnya, semua datang seperti ledakan dalam kepala. Tapi ia hanya menarik napas panjang. Hidup tidak menunggu yang tertinggal. Ia kembali ke mobil. Sore harinya, sebuah undangan datang ke meja kerjanya. Dikirim oleh panitia reuni kampus tempat Rini dulu kuliah. Aji mengenal salah satu dosen Rini,
Dulu Aji sering mengantar nasi bungkus ke sana saat Rini sibuk ujian. Undangan itu terbuka untuk umum, terutama bagi sponsor pembangunan gedung baru. Dan salah satu nama sponsor utama adalah perusahaannya, PT Mahakarya. Aji mengangkat alis. Rini pasti akan datang, gumamnya. Dan saat itulah ide kecil muncul di pikirannya. Bukan untuk membalas dengan amarah, tapi menunjukkan, dengan diam, bahwa ia bukan lagi Aji yang lama. Hari reuni tiba. Sebuah aula besar disewa, penuh alumni, dosen, dan pejabat pendidikan. Di dinding belakang, sebuah banner besar bertuliskan, "Terima kasih untuk sponsor utama, PT Mahakarya Nusantara." Aji datang dengan jas hitam pekat dan kemeja putih. Rambutnya rapi disisir ke belakang. Ia tak banyak bicara. Hanya duduk di kursi VIP yang disediakan panitia. Semua tamu memandangnya, beberapa mengenalnya sebagai pengusaha muda sukses. Di antara keramaian, Aji melihat sosok yang familiar. Rini. Dia datang dengan seragam PNS abu-abu kebanggaan, berkerudung biru tua, tampak anggun dan tenang. Tapi ketika matanya bertemu dengan Aji, dia terkejut. Nyaris menjatuhkan clutch bag kecil yang digenggamnya. Aji tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk sopan. Rini mendekat, pelan. "Mas?" Suaranya hampir berbisik. "Kamu, pemilik Mahakarya Nusantara?" Aji menatapnya. "Kenapa terkejut?" Aku nggak tahu." "Memang." Rini terdiam. Wajahnya berubah. Campuran malu, syok, dan penyesalan yang perlahan merayap. "Mas Aji," ia kembali bicara. "Kamu baik-baik saja?" Aji menatap panggung, tidak menjawab. Seorang MC memanggil namanya untuk maju ke depan sebagai salah satu pembicara. Dengan langkah tenang, Aji naik ke podium. Ia bicara tentang pembangunan, tentang masa depan, tentang kerja keras. Tak sekalipun ia menyebut nama Rini. Tapi setiap kata yang ia ucapkan menusuk hati wanita itu. "Dulu saya pernah memulai semuanya dari bawah. Dari memanggul semen di proyek kecil, dari makan 1 kali sehari. Tapi saya percaya satu hal. Kita harus tetap jadi orang baik, meski dunia tidak adil. Kita harus bangun hidup kita sendiri, karena tidak semua orang akan tinggal saat kita hancur." Aji menatap ke kerumunan, dan sesaat, matanya bersirobok dengan Rini yang berdiri di belakang. Wajah Rini menunduk, pipinya merah. Dan ketika Aji turun dari panggung, ia melewatinya begitu saja. Tanpa kata, tanpa tatapan lagi. Malamnya, Rini duduk di kamarnya. Seragam PNS-nya tergantung rapi di kursi. Ponselnya masih terbuka di galeri. Ia memandangi ulang foto acara tadi. Ada Aji di sana, berdiri gagah di depan logo Mahakarya Nusantara. Air matanya jatuh. Ia kini sadar. Ia meninggalkan berlian karena mengira itu batu. Dan sekarang berlian itu telah dipoles dunia, terlalu bersinar untuk digapai kembali. Suara hujan turun deras membasahi kaca jendela sebuah rumah dinas di kawasan timur kota. Di dalamnya, Rini duduk diam di tepi ranjang. Tangan memegang secangkir teh yang sudah dingin. Matanya sembab. Ia tak bisa tidur sejak reuni itu. Semuanya masih jelas di kepalanya. Tatapan dingin Aji, pidatonya yang tegas dan menusuk, dan fakta bahwa pria yang dulu ia pandang remeh kini adalah pemilik salah satu perusahaan konstruksi terbesar di kota. Jauh lebih tinggi dari semua pria yang pernah ia kenal. Ia mencoba mengingat alasan-alasan mengapa dulu ia menceraikan Aji. Karena ia miskin? Karena ia kuli bangunan? Karena ia terlalu sederhana, terlalu diam? Terlalu tidak sesuai dengan dunia yang Rini bayangkan saat ia menjadi PNS? Tapi sekarang, semua alasan itu terdengar konyol. Ia membuka galeri ponselnya. Beberapa tahun lalu, ada foto Aji, waktu masih bekerja di proyek. Bajunya lusuh, kulitnya gelap, tapi senyumnya tulus. Dan di belakang Aji, tampak dirinya sendiri, tersenyum sambil memeluk tangan suaminya yang kini sudah menjadi orang lain. Ponsel itu ia jatuhkan ke kasur. Dadanya sesak. Di kantor Mahakarya, Aji duduk di ruang rapat, memantau presentasi proyek terbaru. Di sekelilingnya, para kepala divisi memperhatikan dengan cermat. Tapi pikiran Aji tidak sepenuhnya di sana. Kata-kata Rini saat reuni itu terngiang di kepalanya, "Mas Aji, kamu baik-baik saja?" Tentu saja ia baik-baik saja.
Lebih dari itu, ia telah melampaui harapan semua orang. Tapi entah kenapa, suara lirih Rini itu seperti membawa sesuatu kembali dari masa lalu. Bukan cinta, tapi bayangan luka yang belum benar-benar sembuh. Aji mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. Kita percepat proyek rusun pemerintah, katanya akhirnya. Saya ingin proyek itu selesai 2 bulan lebih cepat. Kepala proyek mengangguk, mencatat dengan cepat. Baik, Pak. Sore hari, Rini duduk di dalam mobil dinasnya. Ia sengaja meminta untuk menjadi pengawas lapangan rusun baru yang sedang dibangun. Ia tahu proyek itu milik Mahakarya. Ia tahu kemungkinan besar Aji akan datang untuk meninjau. Dan ia berharap, hanya berharap, bahwa ia bisa bicara lagi. Saat mobilnya memasuki area proyek, ia turun dengan langkah cepat, menutupi wajahnya dari debu dan angin. Para pekerja menyapanya dengan hormat, tapi ia hanya membalas singkat. Matanya mencari-cari. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam mewah masuk lokasi. Pintu dibuka sopir, dan Aji keluar, mengenakan kemeja biru tua, celana bahan hitam, dan sepatu kulit mengkilap. Ia mengenakan kacamata hitam, tubuhnya tegak, langkahnya pasti. Rini menelan ludah. Ia berjalan mendekat. Mas. Aji menoleh. Oh, Rini. Hanya itu. Tanpa senyum. Tanpa basa-basi. Aku ditugaskan sebagai pengawas proyek rusun ini, kata Rini pelan. Kita bakal sering ketemu kayaknya. Aji mengangguk kecil. Baik. Lalu ia berbalik. Hanya itu. Seolah semua yang pernah mereka alami dulu tidak penting. Seolah Rini hanyalah petugas biasa yang kebetulan ditemuinya. Rini menggigit bibirnya, menahan emosi. Ia ingin bicara lebih. Ia ingin minta maaf. Tapi lidahnya keluh. Malam itu, Rini menangis di kamar. Ia menulis pesan panjang di ponselnya. Mas Aji, aku tahu aku banyak salah. Aku menyesal. Aku buta waktu itu. Aku pikir status dan gaji bisa bikin aku bahagia. Tapi sekarang aku sadar, kebahagiaan itu bukan soal uang. Tapi soal siapa yang mau bertahan meski semuanya susah. Dan kamu satu-satunya yang bertahan waktu aku nggak punya siapa-siapa. Aku minta maaf, Mas. Ia tidak langsung mengirimnya. Ia baca ulang berkali-kali. Tapi Aji bukan lagi suami yang dulu. Dan ia takut. Takut isi pesan itu hanya akan dibaca, lalu dihapus. Akhirnya, ia menghapus pesan itu sendiri. Beberapa minggu berlalu. Proyek rusun berjalan cepat. Rini dan Aji sering bertemu, tapi tak pernah lebih dari sekadar sapa profesional. Rini berusaha tetap tenang. Meski hatinya remuk setiap kali melihat Aji tak lagi menyisakan ruang untuknya. Suatu hari, Aji mendatangi lokasi proyek tanpa pengawalan. Ia berdiri di tengah proyek yang sedang dikerjakan. Matahari terik, debu beterbangan, suara mesin bercampur dengan teriakan mandor. Rini menghampirinya. Mas Aji. Aji menatapnya. Ada apa? Aku cuma pengen bilang makasih. Karena kamu tetap profesional. Meski kamu nggak perlu bilang apa-apa. Rin, potong Aji tenang. Kita masing-masing sudah memilih jalan sendiri. Aku nggak ada dendam. Tapi aku juga nggak punya ruang buat masa lalu. Rini terdiam. Matanya memerah. Mas. Aji menghela napas. Aku doakan kamu bahagia, Rin. Tapi jangan cari aku lagi. Ia melangkah pergi, meninggalkan Rini berdiri di tengah panas dan suara bising proyek. Hari berganti minggu. Rini mulai berubah. Ia bekerja lebih keras dari biasanya. Tidak lagi tampil arogan atau angkuh. Ia lebih banyak diam. Ia seperti kehilangan sesuatu. Bukan sekadar cinta, tapi rasa hormat pada dirinya sendiri yang telah lama hilang. Suatu malam, ia mendatangi rumah ibunya. Bu, aku nyesel. Katanya sambil menangis di pangkuan sang ibu. Aku bodoh banget dulu. Aku tinggalin laki-laki terbaik yang pernah aku punya. Sekarang dia udah jauh. Dan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Sang ibu hanya membelai rambutnya. Orang yang baik memang akan naik, Nak. Dan orang yang meninggalkannya akan tahu apa itu kehilangan sejati. Tapi jangan terpuruk. Bang, setidaknya kamu bisa belajar dari semua ini.
Rini menangis lebih kencang. Ia tahu, mungkin Aji sudah benar-benar pergi dari hidupnya. Tapi hatinya masih di tempat yang sama, di masa lalu yang kini tak bisa ia ulangi. Aji menatap pantulan wajahnya di cermin besar di ruang kerjanya. Pagi itu, ia mengenakan batik biru dongker, bersepatu kulit hitam mengilap, dan jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangan kirinya. Rambutnya disisir rapi ke samping, dan senyumnya tipis, penuh perhitungan. Ia tak lagi seperti dulu, berdiri di bawah panas matahari, memikul semen, atau mengaduk pasir dengan tangan. Ia kini pemimpin. Namun, dalam diamnya, hatinya belum seutuhnya tenang. Beberapa minggu terakhir, wajah Rini terus hadir dalam benaknya. Bukan karena cinta, tapi karena kenangan itu masih menempel seperti bayangan di tembok. Tak bisa dihapus, walau sudah diganti warna berulang kali. Ia menyaksikan perubahan di diri Rini. Ia melihat mantan istrinya kini jauh lebih pendiam, tak lagi congkak seperti dulu. Tapi luka itu terlalu dalam untuk kembali percaya. Dan Aji tahu, waktunya kini bukan untuk menoleh, tapi melangkah ke depan. Siang itu, Aji menghadiri undangan dari Dinas Sosial sebagai narasumber motivasi untuk UMKM binaan pemerintah. Acara itu diadakan di ballroom Hotel Bintang 5. Ia hadir bukan sebagai Aji yang dulu, tapi sebagai CEO Mahakarya Utama, pemilik jaringan properti yang sedang membangun apartemen subsidi terbesar di Jawa. Setelah memberikan materi, ia duduk di salah satu kursi VIP dan menyeruput kopi. Seorang wanita mendekat, mengenakan blus putih bersih dan rok panjang navy. Rambutnya digelung rapi, dan wajahnya bersih tanpa makeup berlebihan. Pak Aji, terima kasih banyak atas materinya tadi. Saya Lestari, dari Biro Perempuan dan Anak. Senang sekali bisa ketemu langsung, ujarnya dengan ramah. Aji menoleh dan menjabat tangannya. Sama-sama, Bu Lestari. Senang bisa diundang. Mereka berbincang lama. Lestari, seorang janda muda yang mengasuh 2 anak sambil tetap aktif bekerja di pemerintahan, memiliki latar belakang yang hampir serupa dengan kehidupan masa lalu Aji. Sama-sama pernah dipandang sebelah mata, sama-sama bertahan dari kehancuran. Dan tanpa sadar, Aji mulai merasa nyaman. Sementara itu, Rini duduk sendirian di rumah dinasnya. Tak ada lagi undangan dari teman-teman lamanya. Grup alumni kini sepi untuknya. Sejak pertemuannya kembali dengan Aji, gosip mulai menyebar. Banyak yang tahu bahwa Aji kini bukan lagi si kuli dulu. Banyak pula yang diam-diam mencibir keputusannya menceraikan Aji. Ia membuka media sosial. Akun resmi Mahakarya baru saja mengunggah dokumentasi acara di hotel. Di sana, tampak Aji berdiri berdampingan dengan Lestari. Wajahnya cerah, tubuhnya tegak, dan sorot matanya penuh ketenangan. Rini menggigit bibirnya. Ia ingin menutup ponsel itu. Tapi ia terus men-scroll, memperbesar foto. Menyentuh layar seakan bisa menghapus perempuan itu dari sisi Aji. Hari berganti. Di proyek rusun yang masih dikerjakannya, Rini lebih banyak menyendiri. Ia bekerja dengan teliti, profesional, namun tanpa semangat. Ia tak lagi mencari kesempatan untuk bicara dengan Aji. Ia sadar, kehadirannya tak lagi penting. Suatu sore, ia melihat Aji datang ke lokasi. Tapi kali ini, Aji tak sendiri. Di sampingnya, Lestari melangkah ringan, mengenakan sneakers putih dan kemeja lapangan. Aji tertawa saat Lestari mengomentari helm proyek yang terlalu besar untuk kepalanya. Suara tawa itu, dulu miliknya, kini terdengar asing dan jauh. Aji melihat ke arah Rini, tapi tatapannya datar. Ia hanya memberi anggukan kecil sebelum kembali berdiskusi dengan Lestari dan tim proyek. Rini merasa seolah seseorang menarik jantungnya keluar dan menginjaknya perlahan. Malam itu, di balkon rumah dinas, Rini duduk sambil memeluk lutut. Suara motor lewat, lampu jalan berkedip, dan dari kejauhan terdengar suara azan. Ia mengingat kembali malam-malam bersama Aji dulu, di rumah kontrakan sempit, dengan atap bocor dan kompor rusak. Tapi mereka tertawa. Mereka bicara. Mereka saling pegang tangan. Mereka saling percaya. Dan semua itu hancur karena keangkuhannya sendiri. Ia mengambil sebuah buku tulis. Dulu, saat kuliah, Aji pernah memberikannya, bergambar rumah impian yang mereka coret berdua di sampulnya. Di dalamnya, masih ada tulisan tangan Aji, "Satu hari, Mas bangun rumah ini buat kamu."
Rini menangis tanpa suara. Di tempat lain, Aji dan Lestari duduk di sebuah kafe. Obrolan mereka ringan, namun bermakna. Lestari banyak bicara tentang anak-anaknya. Tentang bagaimana sulitnya membesarkan mereka sendirian. Dan Aji mendengarkan, untuk pertama kalinya tanpa memikirkan masa lalunya. Mungkin, aku terlalu takut buat mulai lagi, Mas Aji. Tapi kamu membuat aku berpikir bahwa ada orang yang tetap baik meski sudah disakiti banyak. Ucap Lestari sambil tersenyum. Aji diam. Lalu mengangguk. Aku juga dulu takut. Tapi sekarang aku sadar, ada luka yang memang gak perlu sembuh. Cukup dikenang, dan ditinggalkan. Beberapa hari kemudian, Rini mendapat undangan resmi dari Mahakarya untuk menghadiri seremoni peletakan batu pertama tahap 2 pembangunan rusun. Dalam hati, ia tahu ia harus datang. Tapi batinnya berperang hebat. Hari itu tiba. Ia mengenakan seragam dinas, berdiri di barisan belakang tamu kehormatan. Aji berdiri di podium, menyampaikan pidato. Suaranya mantap, matanya menatap jauh ke depan. Di sampingnya, Lestari berdiri mendampingi sebagai perwakilan pemerintah. Rini menggigit dalam bibirnya saat menyaksikan Aji menyematkan helm proyek ke kepala Lestari, simbol kerjasama mereka. Tepuk tangan menggema. Dan Rini berdiri di tengah keramaian, merasa sangat sendiri. Setelah acara selesai, Rini mendekat ke arah Aji. Tapi sebelum ia sempat bicara, Aji sudah berbalik, menggandeng tangan Lestari ke arah mobil. Tanpa menoleh. Dan saat itu, Rini sadar hidup telah berjalan terlalu jauh untuk bisa dikejar kembali. Pagi itu hujan turun deras. Langit menggantung kelabu, seolah memantulkan isi hati Rini yang penuh awan gelap. Ia duduk di kursi makan, menatap sepiring nasi goreng dingin yang tak disentuh. Rumah dinasnya yang dahulu terasa megah kini terasa seperti penjara. Dindingnya memantulkan suara pikirannya sendiri. Setiap sudut ruangan seakan memperdengarkan ulang kata-kata yang pernah ia lontarkan pada Aji. Aku malu punya suami seperti kamu. Ngapain aku nikah sama orang miskin kalau cuma buat susah hidup? Itu bukan hanya kata-kata. Itu cambuk yang ia hembuskan sendiri ke wajah lelaki yang dulunya dengan sabar mengelap keringat dari dahinya demi menyekolahkan dia. Lelaki yang pernah tidur di lantai proyek bangunan, makan tempe basi, dan tak pernah mengeluh, hanya supaya ia bisa kuliah tepat waktu. Dan sekarang, lelaki itu sudah jauh. Sudah tinggi. Sudah terlalu tinggi untuk bisa dijangkau oleh tangan penuh penyesalan. Beberapa minggu berlalu. Rini mulai kehilangan semangat dalam bekerja. Ia masih datang tepat waktu, menyelesaikan laporan, menghadiri rapat, meninjau proyek, tapi semuanya ia jalani seperti mesin. Ia lebih banyak diam, senyum yang ia paksakan tak lagi menyembunyikan tatapan kosongnya. Rekan kerja mulai bertanya-tanya. Beberapa teman mencoba mendekati, tapi ia menolak dengan sopan. Ia tak ingin bercerita, karena pada akhirnya, semua kesalahan itu adalah miliknya sendiri. Paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa dunia berputar begitu cepat tanpa dirinya. Ia kini tak lagi dilibatkan dalam proyek Mahakarya. Ia tahu itu bukan karena kinerjanya buruk, melainkan karena Aji sendiri yang meminta agar semua urusan koordinasi diserahkan pada tim Lestari. Rini hanya diberi tanggung jawab administratif kecil di luar proyek strategis. Dalam diam, ia tahu, ini bukan pembalasan. Ini hanya bentuk dari indifference, ketidakpedulian. Dan itulah yang paling menusuk. Aji tidak marah. Aji hanya sudah tidak peduli. Dan itu lebih menyakitkan dari segala bentuk dendam. Suatu malam, Rini memberanikan diri menulis pesan. Mas Aji, bisa kita bertemu sebentar? Aku ingin bicara. Hanya sebentar saja. Kalau Mas nggak mau, aku mengerti. Ia menunggu sepanjang malam. Tidak ada balasan. Ia tunggu hingga pagi. Tetap hening. Hingga hari berganti. Dan akhirnya, satu pesan muncul. Maaf. Aku sedang tidak ingin bicara tentang masa lalu. Seketika ponsel itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Jari-jarinya gemetar. Mata Rini menatap huruf demi huruf dalam pesan itu. Pendek. Tapi jelas. Aji benar-benar sudah menutup pintu. Dan tidak ada jendela yang terbuka. Rini mencoba cara lain. Ia mendatangi panti asuhan tempat Aji biasa memberikan bantuan sejak dulu. Ia bertemu dengan pengurus panti, menyerahkan donasi,
mencoba menunjukkan ketulusan. Tapi Aji tidak datang hari itu. Minggu berikutnya, ia ke masjid yang biasa Aji datangi untuk salat Jumat. Ia duduk di saf belakang, hanya untuk melihat punggung itu dari kejauhan. Punggung seorang lelaki yang dulu tidur di lantai karena tak punya kasur, tapi kini berjalan mantap keluar dari masjid sambil disalami oleh para tokoh masyarakat. Ia tidak sanggup menghampiri. Ia hanya menunduk, membiarkan air matanya jatuh diam-diam di sajadah masjid. Lestari mulai menyadari perubahan sikap Aji. Lelaki itu tak pernah menceritakan banyak tentang Rini. Tapi dari sorot mata dan jeda-jeda dalam ceritanya, Lestari tahu ada luka yang belum tuntas. Saya nggak mau ikut campur, Mas. Tapi kalau memang masih ada yang belum selesai, mungkin ada baiknya diselesaikan. Bukan untuk kembali, tapi untuk menenangkan hati. Aji hanya tersenyum kecil. Beberapa luka memang tidak perlu disembuhkan. Ada yang cukup disimpan sebagai pengingat, supaya tidak jatuh di lubang yang sama. Lestari mengangguk pelan. Ia tahu, hatinya sendiri sudah mulai terikat pada Aji. Tapi ia juga tahu, mencintai seseorang berarti membiarkan masa lalunya diselesaikan dengan tenang. Rini mulai mencoba menebus kesalahannya dengan caranya sendiri. Ia mendaftarkan diri sebagai sukarelawan pendamping pelatihan UMKM binaan pemerintah. Ia turun ke lapangan, membantu ibu-ibu rumah tangga membuka usaha kecil. Ia menyumbangkan sebagian gajinya untuk mendanai koperasi kecil di perkampungan. Tapi ia tahu, semua itu tak akan mengubah pandangan Aji. Karena Aji tidak butuh permintaan maaf. Ia sudah selesai. Dan Rini harus belajar menerima bahwa ada kesalahan yang tak bisa ditebus hanya dengan kebaikan kecil di kemudian hari. Suatu sore, saat Rini pulang dari mendampingi pelatihan menjahit di kelurahan pinggiran kota, ia melihat seorang anak kecil menangis di pinggir jalan. Bocah itu terjatuh dari sepedanya. Lututnya berdarah, dan tak ada orang dewasa di sekitar. Rini mendekat, menyeka darah itu dengan tisu, lalu mengangkat anak itu ke warung terdekat. Ia membeli perban, mengoleskan betadine, dan menenangkan anak itu. Tak lama kemudian, seorang pria muda datang berlari panik. "Maaf, itu adik saya. Saya tinggal sebentar tadi," katanya. Rini hanya tersenyum. "Nggak apa-apa, Mas. Sudah saya bantu rawat." Pria itu tampak terharu. "Makasih banyak, Bu." Rini hanya mengangguk, lalu melangkah pergi. Dan saat itu ia sadar, mungkin inilah hidupnya sekarang. Bukan menjadi istri dari seorang pemilik perusahaan besar. Bukan bagian dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Tapi menjadi seseorang yang belajar memeluk kesalahan, menerima karma, dan menebusnya pelan-pelan. Dan ia siap, walau itu berarti hidup selamanya dengan rasa bersalah. Pada suatu malam, saat bulan menggantung utuh di langit dan angin bertiup tenang, Rini membuka kembali album lamanya. Di sana ada foto Aji, masih dengan pakaian lusuh, memeluknya sambil tersenyum bodoh. Foto itu diambil di warung makan soto saat mereka baru menikah. Di bawah foto itu, ada tulisan tangan Aji. "Semiskin-miskinnya aku nggak pernah biarin kamu lapar." Air mata Rini mengalir lagi malam itu. Dan ia tahu, malam-malam seperti itu akan sering datang. Tanpa bisa ia cegah. Tanpa bisa ia ubah. Gedung tinggi itu berdiri angkuh di jantung kota. Langit bersih, matahari menyorot terang dari balik jendela kaca gedung megah yang memantulkan cahaya seperti kristal. Hari itu, Aji dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam seminar kewirausahaan nasional yang diadakan oleh kementerian. Ruang utama ballroom hotel dipenuhi ratusan peserta dari berbagai penjuru Indonesia, dari mahasiswa, pelaku UMKM, sampai para pejabat daerah. Aji melangkah tenang, mengenakan setelan jas biru gelap dengan dasi perak, membawa catatan di tangan kanan dan rasa tenang di dadanya. Di panggung utama, semua orang menunggu. Kamera media siap menyorot, para wartawan menyiapkan alat perekam, dan layar besar menampilkan tulisan. "Membangun dari nol. Kisah perjalanan Aji Santosa." Tak ada yang tahu bahwa dulu, Aji hanyalah seorang kuli bangunan dengan pakaian dekil dan tangan kapalan. Tak ada yang tahu, di antara deretan pejabat dan tokoh penting hari itu, ada seseorang yang duduk diam di barisan belakang, dengan jantung berdegup lebih keras dari siapapun, Rini. Ia datang diam-diam. Undangan seminar itu dikirim ke kantornya sebagai bagian dari perwakilan dinas sosial kota.
Nama Aji yang tercantum sebagai pembicara utama membuat tubuhnya menggigil. Ia ragu untuk datang. Tapi akhirnya ia hadir, duduk di pojok, di belakang pilar, mengenakan kerudung abu dan masker tipis. Tidak untuk dikenali. Hanya ingin menyaksikan. Aji naik ke panggung dengan langkah tegas. Suaranya lantang, kalimat-kalimatnya lugas dan hangat. Ia menceritakan masa lalunya, dari bekerja sebagai tukang angkut semen, membangun rumah-rumah orang lain dengan tangan sendiri, sampai akhirnya membuka usaha mandiri yang tumbuh perlahan, dengan prinsip jujur, sabar, dan tidak pernah menyerah. Di tengah pidato, ia berhenti sebentar. Sorot matanya berubah. Ia melihat jauh ke depan, seperti berbicara dengan masa lalu. Ada satu orang yang pernah saya bantu kuliah, katanya. Saya kerja siang malam demi bayarin biaya semester dia. Saya percaya waktu itu, kalau seseorang kita cintai, seberat apapun hidup, tetap layak diperjuangkan. Ruang sunyi. Tapi kadang, cinta yang terlalu besar bisa menyakiti. Karena kita tidak sadar sedang menumbuhkan seseorang untuk dunia yang tidak lagi menyisakan tempat buat kita. Kalimat itu menggema. Beberapa peserta terlihat tertegun. Rini menunduk dalam-dalam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aji tidak menyebut nama. Tapi hanya dia yang tahu. Semua itu tentang dirinya. Usai seminar, banyak orang antre ingin bersalaman dengan Aji. Wartawan, pengusaha muda, mahasiswa, semuanya ingin sekadar mengucapkan selamat. Aji meladeni mereka dengan ramah, tetap tersenyum, tetap tenang. Namun sesekali ia melirik pintu masuk. Ia tahu seseorang ada di ruangan itu. Ia bisa merasakannya. Di luar ballroom, Rini berdiri sendiri. Ia tak ingin masuk ke antrean. Ia menatap dari jauh, lalu bersiap untuk pergi. Tapi sebelum sempat berbalik, suara berat itu menyapanya. Masih suka buru-buru pergi, ya? Rini membeku. Ia menoleh perlahan. Aji berdiri beberapa langkah darinya. Ia tak lagi mengenakan jas formal, hanya kemeja putih yang lengannya digulung, rambutnya sedikit acak karena angin dari lorong. Mas? Suara Rini parau. Matanya merah, hidungnya basah. Aji mengangguk kecil. Terima kasih sudah datang. Rini menunduk. Aku cuma pengen lihat. Mas sekarang seperti apa? Sekarang? Aji menatapnya lekat-lekat. Masih sama. Cuma bajunya ganti. Hatiku sudah lama nggak di tempat yang sama. Rini menggigit bibir. Aku, nyesel. Aji diam. Aku bodoh. Aku sadar sekarang. Semua yang Mas lakuin dulu. Semua pengorbanan itu. Mas nggak pernah nuntut apa-apa. Tapi aku malah buang Mas kayak sampah. Aji menghela napas pelan. Aku bukan barang yang bisa dibuang. Waktu itu aku memang pergi karena kamu sendiri yang bilang kamu malu. Dan aku belajar, orang yang malu dengan masa lalunya nggak akan pernah layak untuk ikut dalam masa depan. Rini menitikkan air mata lagi. Tapi kali ini, ia tidak mencoba menyeka. Ia membiarkannya mengalir. Membiarkan luka itu terlihat, tak lagi ditutupi. Aku nggak minta balikan, Mas. Aku cuma pengen minta maaf. Satu kali ini aja. Maafin aku. Aji menatapnya lama. Waktu terasa diam. Lalu, dengan suara rendah, ia berkata, aku udah maafin kamu. Sejak lama. Tapi maafku bukan buat ngulang cerita. Maafku buat nutup buku. Rini menutup mulut, menahan isak. Ia ingin bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Aji melangkah pergi. Tapi sebelum ia benar-benar hilang dari pandangan, ia menoleh dan berkata, hati-hati, Rin. Dunia ini keras. Tapi jangan sampai kamu jadi keras kepala dan menolak lembutnya hati. Beberapa bulan kemudian, Rini pindah ke daerah kecil di ujung kota. Ia meminta mutasi sukarela ke daerah yang lebih banyak program sosial. Ia mengajar anak-anak desa cara menulis, membantu petani mengurus pupuk subsidi, dan tinggal di rumah sederhana dengan halaman kecil. Setiap malam, ia duduk di teras sambil menatap langit. Kadang ia tersenyum melihat foto lama Aji di dompetnya. Ia tidak lagi menyesali seperti dulu. Ia hanya merindukan. Tapi rindu yang tenang. Rindu yang sudah tahu tempatnya bukan untuk memiliki, hanya untuk mengenang. Di sisi lain kota,
Aji duduk di balkon apartemen tinggi, menatap gemerlap malam. Di sampingnya, Lestari duduk diam sambil memegang 2 cangkir teh hangat. "Kamu kelihatan lega hari ini," kata Lestari. Aji tersenyum kecil. "Aku udah buka jendela yang lama tertutup, biar angin masa lalu bisa keluar." Lestari menatapnya lama. "Sudah siap buka jendela baru?" Aji menatap balik, lalu mengangguk pelan. "Pelan-pelan. Tapi aku udah nggak takut lagi." Dan malam itu, 2 hati yang pernah patah, melangkah di jalan yang berbeda. Yang satu menebus kesalahan dengan ketulusan. Yang satu melanjutkan hidup dengan kedewasaan. Tanpa saling menuntut. Tanpa dendam. Tanpa luka yang dipelihara. Hanya kenangan yang mengajarkan mereka bahwa cinta sejati bukan soal memiliki, tapi soal mengikhlaskan dengan penuh hormat.